Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kembali kepada pola yang benar, yaitu pola akar Ibrani yang benar. Ya, jadi ini adalah fondasi-fondasi yang terus saya harus perkatakan supaya tidak lupa. Karena di dalam fondasi akar Ibrani yang benar itu kaya raya. Ya, jadi tidak seperti yang ada di luar kebenaran firman pola Ibrani yang sangat limited atau terbatas. Di luar pola Ibrani adalah miskin. Jadi kita mau pilih yang mana? Ya, untuk saya akan tetap di dalam pola Ibrani yang benar karena sangat kaya raya, luar biasa. Nah, kalau saudara mau memilih di dalam pola Ibrani yang benar, maka beberapa hal yang harus menjadi fondasi yaitu pengertian mengenai huruf daripada bahasa Ibrani, ya. Jadi pahamin ini ada hal yang sangat luar biasa di huruf-huruf Ibrani yang jumlahnya fondasinya adalah 22 huruf ini, ya. Dan kemudian di huruf-huruf ini juga mempunyai kekuatan yang bisa berbicara, dan Bapak Yahweh sering kali menggunakan hal ini untuk berbicara kepada kita semua melalui piktograf. Ya, piktograf itu adalah gambar yang berbicara juga sebagai huruf-hurufnya. Ini adalah huruf-huruf zaman lampau daripada huruf-huruf modern Ibrani yang sekarang. Dan juga jangan pernah lupa bahwa di dalam huruf Ibrani terdapat yang namanya angka-angka gematria. Ya, ada angka-angka gematria. Nah, saudara bisa lihat di screen, ya, sering kali saya sudah ulang banyak kali, ya, seperti alef itu 1, dan kemudian 1 sampai 10, kemudian setelah 10 bukan 11, akan tetapi dilanjutkan dengan kelipatannya, yaitu 10, 20, 30, dan sampai 100. Setelah 100, mulai lagi dengan kelipatannya, yaitu 100, 200, 300, dan 400. Dan angka gematria ini juga Bapak Yahweh pakai untuk berbicara kepada kita semua. Dan ini saling melengkapi, ya. Jadi kita jangan pernah lupa. Dan ada lagi, yaitu kita harus ingat bahwa prinsip nubuat itu adalah pola, ya. Prophecy is a pattern. Ya, nubuat adalah pola. Jadi ini yang sering kita lihat, dan dengan pola ini kita bisa melihat kebenaran kapan kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama, kapan kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua, ya. Dan kita di situ kita bisa diberi hikmat oleh Bapak Yahweh kapan rapture akan terjadi, ya. Tapi hari ini kita akan fokus kepada topik kita, yaitu tubuh kemuliaan. Tapi sebelum masuk di sana, saya ingin memberikan beberapa ayat pendahuluan, karena seringkali kita ini punya mata, ya, banyak orang punya mata secara fisik, tetapi mata rohaninya itu tertutup, saudara. Ya, jadi punya mata tapi nggak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ya, coba kita baca ayatnya terlebih dahulu. Minta untuk Saudara Henok Rudi bisa membantu saya, terima kasih, yaitu di dalam Matius Fatsal yang ke berapa itu tadi? Ini agak kecil di sini. 13. Ya, iya. Tolong dibantu untuk dibaca Matius 13. Ya, Matius 13. Ya, silakan. Jawab Yesua, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Syamaim, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, tolong dilanjutkan sampai ayat yang ke-15. Terima kasih. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Ya, Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. ya. Saudara perhatikan ayat-ayat yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Ya, ini sebetulnya satu hal yang tragis karena bisa melihat tapi nggak bisa mengerti. Bisa mendengar, semuanya bisa dengar, akan tetapi nggak paham-paham. Ya, karena apa? Karena ada selubung, karena ada pekerjaan roh-roh jahat. Ya, nah ada satu peristiwa ya nanti sebelum saya masuk di dalam tubuh kemuliaan, yaitu yang terjadi saat Elisa itu dikepung oleh pasukan yang mencoba untuk menangkap Elisa saat itu. Dan pagi-pagi Elisa keluar dan bujangnya yang menyertai dia teriak-teriak. Karena apa? Karena bujangnya ketakutan, dia lihat di sekelilingnya itu ada banyak tentara musuh di sana. Ya, dan bujangnya ini sampai kehabisan akal sehingga dia istilahnya itu sangat takut sekali ya, takut mati ya. Sehingga apa yang terjadi, Elisa melihat hal itu dia tenang saja dan Elisa berdoa kepada Bapa Yahweh. Ya. Tolong bisa dibacakan ayatnya, Henok Rudi. Lalu berdoalah Elisa, ya Yahweh, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Yahweh membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, nah saudara perhatikan bahwa bujangnya ini nggak buta, saudara. Ya, nggak buta. Akan tetapi hanya saja bujangnya itu tidak bisa melihat dimensi yang lain. Ya, nah saat itu Elisa dia berdoa, doanya enggak begini saudara, dia enggak doa gini, Bapak Yahweh tolong supaya bujangku ini diberi mata gitu, ya karena enggak bisa melihat, tidak, bukan. Tetapi Elisa berdoa, Bapak Yahweh tolong supaya dia bisa dibuka matanya, karena sudah ada mata jasmaninya, sehingga hanya dibuka saja, sehingga hamba ini bisa melihat, wow, ada pasukan malaikat-malaikat Syamayim yang mengitari dan jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada pasukan-pasukan secara jasmani. Nah ini terjadi banyak peristiwa ini ya banyak dialami oleh orang-orang yang tidak mampu memahami ya kode-kode zaman akhir, pola-pola yang Bapak Yahweh berikan di dalam pengajaran-pengajaran yang telah saya sampaikan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melihat hal ini ya, sehingga perlunya kuasa ruah Yahweh Elohim. Nah, saya akan mau ajak saudara untuk berdoa ya. Jadi ada beberapa step, saudara ikutin saja. Saudara boleh buka mic saudara sekarang. Kita akan bersama-sama berdoa. Ya, saudara boleh buka mic saudara. Dan saudara buka tangan saudara seperti menerima sesuatu, seperti yang gambar sebelah kanan bawah. Ini saya sampaikan bukan cuma untuk grup yang ada sekarang, akan tetapi semua yang saudara memperhatikan baik di YouTube, baik yang akan datang, yang setelah streaming ini selesai, dan kemudian banyak teman-teman yang mengikuti. Saudara bisa ikutin saat kita berdoa bersama-sama, ikutin ya, saudara bisa ikutin. Jadi tolong tangan saudara terbuka, ya terbuka seperti gambar kanan bawah seperti itu, dengan menengadah ke atas telapak tangannya, dan pikiran saudara kalau saya berdoa ya saudara jangan berdoa nanti tabrakan
begitu. Ya, jadi saat saya berdoa, saudara terima. Jadi saya memberi, saudara menerima. Begitu caranya ya. Saya minta pada Bapak Yahweh, Bapak yang memberi. Nah, saudara yang menerima. Jadi saudara cuma mengamenkan saja. Jangan saudara minta, jadi tabrakan ya. Jadi inilah cara yang sederhana yang Bapak Yahweh ajarkan di tengah-tengah kita. Ya, jadi saat saya berdoa minta kepada Bapak Yahweh anointing, pengurapan untuk ya. Saya nggak kasih urapan untuk kaya atau yang lainnya ya, berkelimpahan tidak, tetapi untuk membuka mata roh daripada orang-orang yang masih sampai hari ini kesulitan melihat kebenaran firman ini. Dan anointing ya, pengurapan untuk membuka telinga ya, mata dan telinga. Karena ayat di Matius tadi dikatakan punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Ya, saya akan berdoa terlebih dahulu dan nanti saudara ikutin ya. Kalau sampai saya selesai berdoa terus saya katakan, saudara letakkan telapak tangan saudara di kedua mata saudara, saudara lakukan itu. Kemudian setelah itu letakkan telapak tangan saudara di telinga saudara, saudara lakukan seperti itu ya. Lakukan saja dan biar ruah Yahweh Elohim yang bekerja. Ya, kita akan mulai. Kita akan angkat kedua telapak tangan kita. Ya, kita akan angkat kedua telapak tangan kita mengadah ke atas. Ingat ya, dalam pikiran saudara, saudara menerima. Ya, saudara menerima. Saudara nggak perlu berdoa. Saudara menerima, amenkan saja. Saya akan berdoa. Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saat ini saya mohonkan ruah Yahweh Elohim turun mengurapi tangan-tangan yang terbuka ke atas untuk menerima pengurapan khusus untuk membuka mata-mata yang selama ini tidak bisa melihat dan membuka telinga-telinga yang selama ini tidak bisa mendengar. Engkau sediakan bekerja dengan cara yang ajaib dimanapun teman-teman, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, orang-orang yang mendengar kebenaran firman ini, mereka boleh dengan rendah hati, boleh menerimanya. Di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, pengurapan itu diberikan. Nah, sekarang saudara letakkan dua tangan saudara ke mata saudara, ya. Saudara taruh di mata saudara, ya. Taruh, ya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, biar pengurapan ruah Yahweh Elohim bekerja untuk membuka mata rohanimu seperti mata daripada hamba Elisa yang tidak terbuka dan mulai saat ini boleh terbuka, melihat kebenaran firman dan kedalaman-kedalaman pengertian firman, dapat melihat di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Mata-mata yang selama ini tertutup, terbuka di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sekarang letakkan tangan saudara di telinga saudara, kanan dan kiri. Saya akan berdoa untuk telinga saudara. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, pengurapan melalui ruah Yahweh Elohim untuk membuka telinga-telinga yang selama ini bisa mendengar tetapi tidak bisa mengerti akan kebenaran firman. Bisa mendengar tetapi tidak bisa memahami pola-pola yang benar. Mulai hari ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach terbuka semuanya. Amin. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Sehingga kami menjadi manusia yang baru untuk dapat melihat kebenaran firman-Mu, kedalamannya dan pengertiannya. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Bapak Yahweh. Seperti Henok, dia berjalan dengan Elohim. Dan Elohim mengangkat dia ke Shamayim melalui rapture. Dalam nama Yeshua HaMashiach, terima dengan iman. Yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, saya akan lanjutkan. Haleluya, Ya. haleluya. Saya akan lanjutkan pengajarannya, jadi kita akan ditutup dulu ya mic-nya, ya, di mute dulu. Ya, kita akan masuk di dalam pengajaran tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan sebelum saya masuk di dalam pengajaran ini, ya, maka kita harus tahu wadahnya terlebih dahulu, ya, wadahnya.
Jadi tempatnya kita harus tahu. Nah, tempatnya adalah namanya Shamayim. Ya, sorganya Bapak Yahweh, Shamayim. Ya, ini wadahnya. Nah, di dalam wadah ini ternyata kalau kita perhatikan pola Ibrani yang benar, maka kita akan menemukan ada 3 kronologi fase daripada Shamayim. Ya, ada 3 fase kronologinya. Ya, saudara lihat di screen sehingga saudara bisa memahami. Nah, Shamayim yang sekarang itu namanya paradise. Ya, paradise. Ya, Shamayim yang sekarang ini sering disebut paradise. Dari mana? Saat Yeshua di kayu salib, Yeshua berkata kepada salah satu daripada penjahat yang entah di kanan atau di kiri, ya, dan saat itu salah satu daripada penjahat itu percaya kepada Yeshua dengan mengatakan, kalau engkau datang sebagai raja, jangan lupakan aku, ingat akan aku. Dan Yeshua langsung mereply. Ya, Yeshua langsung menjawabnya, hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan ada di Firdaus. Ya, dan Shamayim yang hari ini itu masih ada jejak-jejak daripada malaikat-malaikat pemberontak. Ya, saudara bisa dapatkan pengajaran ini di Wahyu 12. Saya sudah jelaskan dengan gamblang, ya, sudah saya jelaskan mengenai tentang setan, ya, itu masih bisa diberi kesempatan masuk di dalam level Shamayim tertentu sehingga menuduh si Iot atau Ayub, ya, dan kemudian juga di dalam peristiwa kematian daripada Raja Ahab. Saya sudah jelaskan, saudara coba mampir ya di channel ini, pelayanan menorah, ya, dan saudara dapatkan di pengajaran Wahyu Fatsal yang ke-12, ya, Wahyu ya Fatsal yang ke-12. Nah, itu adalah Shamayim yang hari ini, saudara, ya, Shamayim hari ini. Nah, setelah Shamayim yang hari ini fase yang kedua, ya, itu fase yang pertama. Fase yang kedua adalah kerajaan 1000 tahun. Nah, ini boleh saya bilang bahwa inilah Shamayim yang dihybrid. Ya, dihybrid dengan fisik dunia ini sekarang. Kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena setan saat itu dia dibelenggu di dalam lubang tanpa alas selama 1000 tahun, dan dunia fisik ini bergabung dengan kerajaan dengan Shamayim yang sekarang. Ya, jadi yang namanya kerajaan damai 1000 tahun, ya. Ada beberapa pola yang mungkin saudara bisa perhatikan di sana, yaitu coba ya saya lihat dulu, perbesar. Ya, kalau saudara berdoa, Bapa kami Yahweh yang ada di Shamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Shamayim, ya. Datanglah kerajaanmu, itu berarti saudara sedang berdoa untuk future event atau event yang akan datang, di mana kerajaan Elohim Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu nyata di tengah-tengah kita di bumi ini, yaitu pada masa kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi itu yang pertama. Dan kemudian saudara bisa melihat pola Syabat. Pola Syabat itu angka 7, hari Sabat adalah hari yang ke-7. Inilah juga sebetulnya satu sidik jari yang akan mengarahkan kita kepada kerajaan 1000 tahun. Pola Shemitah, pola Sukot, ya, pola penciptaan, ya, dan kemudian pola Akarith, ya, kitab Yesaya, itu saya sudah ajarkan semua di channel ini. Dan juga pola 2 hari dan hari yang ketiga. Semua saya sudah lengkapkan di sini. Ya, saudara nanti bisa kunjungi juga pelayananmenorah.com. Saya akan masukkan semua itu di sana sehingga saudara mudah untuk mengakses, saudara belajar firman, saudara bertumbuh, saudara masuk dalam rencana pengangkatan Bapak Yahweh. Ya, jadi itu sudah saya berikan semuanya.
di pengajaran-pengajaran yang sebelumnya. Jadi yang kedua, fase yang kedua adalah kerajaan 1000 tahun, ya, di mana Yeshua HaMashiach bertakhta di atas bumi ini, ya, bisa dipegang, bisa dilihat dengan kasat mata, saudara. Ya, itu fase yang kedua. Dan fase yang ketiga untuk Shamayim, ya, fase yang ketiga untuk Shamayim itu adalah Yerusalem baru dan bumi yang baru. Ini fase yang ketiga. Ya, ini fase yang ketiga. Jadi kita harus tahu fase-fasenya. Nah, nanti setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, langit dan bumi ini, Shamayim yang sekarang ini dan bumi ini akan dibinasakan dengan api, Ais. Ya, akan dibinasakan dengan api. Saya sudah mengajarkan ini di dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara bisa mampir di sana. Jadi bumi ini, Shamayim yang sekarang ini itu yang sudah ada jejak-jejak malaikat pemberontak, itu akan dibinasakan oleh Bapak Yahweh dengan api. Ya, ini pengajarannya. Ya, saudara bisa buka di channel ini. Di session yang pertama dan kedua mengenai kerajaan damai 1000 tahun. Ya. Jadi Shamayim yang sekarang dan juga kerajaan 1000 tahun, Bapak Yahweh telah menetapkan akan dibinasakan dengan api. Bisa minta tolong untuk Henok Rudi membaca 2 ayat yang ada di screen. Terima kasih. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, terima kasih. Ya, jadi saudara paham bahwa Shamayim yang sekarang, bumi yang saudara pijak ini akan dibinasakan dengan api. Jadi saudara jangan taruh pengharapan saudara di bumi ini. Ya, sangat rugi besar sekali karena akan dibinasakan dengan api. Pengharapan kita, ya, fokus kita hanya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, Sang Pencipta langit dan bumi ini, ya. Jadi itu pengharapan kita, itu iman kita ada di sana. Ya, jangan ke bumi ini akan sia-sia. Ini hanya fasilitas saja, ya, untuk kita bisa sungguh-sungguh selama kita hidup di permukaan bumi ini, kita bisa beribadah kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua. Kita dapat pengertian yang luar biasa, kita dapat kesempatan untuk memuji dan menyembah Bapak Yahweh itu ya di sini itu, ya, dengan fasilitas yang ada di sekitar kita. Jadi hati kita jangan tercantol atau terpikat atau bahkan terikat, ya, terpikat dan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Karena satu kali nanti akan binasa, saudara. Semua akan dibinasakan, ya. Dan Bapak Yahweh akan membuat babak baru, yaitu Yerusalem dan bumi yang baru. Saudara bisa melihat itu di dalam Wahyu pasal 21 dan 22. Ya, bumi baru dan Shamayim yang baru, ya, dan Yerusalem yang baru. Itu adalah proyek Bapak Yahweh yang ke depan. Hari ini sedang dipersiapkan. Ingat, Yeshua berkata bahwa aku akan meninggalkan kamu, ya, dan aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Yohanes pasal yang ke-14. Jadi saudara harus paham apa yang menjadi perkataan daripada Yeshua. Ya, jadi ingat ya, bumi, langit, Shamayim yang hari ini akan dibinasakan. Bahkan kerajaan 1000 tahun yang begitu indah akan dibinasakan, ya, karena masih ada jejak-jejak Satan di sana. Bapak Yahweh mau bersih, ya, Dia tidak mau ada jejaknya roh-roh pemberontak, ya, roh-roh yang menolak Bapak Yahweh, menolak Yeshua HaMashiach, ya, masih ibadah kepada pohon Natal dan sebagainya, ya, itu Bapak Yahweh nggak suka. Ya, ingat Bapak Yahweh adalah Elohim yang cemburu. Kita harus jaga baik-baik, ya, agar kita tidak
melangkah ke arah yang salah. Saya masih melihat ada banyak anak-anak Bapak Yahweh yang tidak mau menerima pengertian, di mana mereka masih tetap merayakan Natal, Paskah, ya, Chinese New Year, ya, dan sebagainya. Saya bilang saudara bermasalah roh saudara. Mengapa? Karena saudara menuhankan dua Tuhan. Oh, mungkin saudara berkata, saya tetap menyembah Bapak Yahweh. Oh ya, tapi perlakuan saudara saat 25 Desember, saudara menyakiti hati Bapak Yahweh. Dan itu tidak bisa ditoleransi. Ya, sangat tidak bisa ditoleransi. Dan Bapak Yahweh tidak mau diduakan. Ya, tidak mau tidak mau dimadu, ya, tidak mau diduakan. Jadi Bapak Yahweh betul-betul mau single minded, single heart, ya. Satu pikiran, satu hati, satu kelakuan menyembah kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain, ya. Jadi ini adalah grand plan daripada Bapak Yahweh mengenai Shamayim. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam tubuh kemuliaan, ya, di dalam tubuh kemuliaan. Kita baca beberapa ayat terlebih dahulu ya, memang agak sedikit panjang supaya kita betul-betul paham mengenai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini adalah future our body, yes. Jadi tubuh fisik kita ya di dalam status kemuliaan ya yang akan datang begitu ya, tubuh yang akan datang yang akan kita miliki. Ya, maksud saya begitu. Nah, kita akan melihat beberapa ayat, minta tolong untuk Henok Rudi, saudara Henok Rudi bisa membaca. Yang pertama kita akan lihat di Filipi 3 ayat 20 dan 21. Ya, silahkan. Terima kasih. Karena keluargaan kita adalah di dalam Shamayim, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, saudara sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus sadar dalam hal ini, bahwa kewargaan kita, warga negara kita, itu adalah di Shamayim. Ya, dan tubuh kita yang hina ini nantinya akan diubah seperti tubuh Yeshua HaMashiach yang mulia. Ya, itu dahsyat sekali. Nah, kita akan lihat ayat di dalam 1 Korintus. Ini ada beberapa ayat. Ya, mohon bisa dibacakan. Silahkan, terima kasih. Ada tubuh Shamayim dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh Shamayim lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, tolong dilanjutkan. Terima kasih. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari Shamayim. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk Shamayim sama dengan dia yang berasal dari Shamayim. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikianlah pula kita akan memakai rupa dari yang berasal dari Shamayim. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa.
Ya, satu kali lagi di ayat 51 sampai 54. Terima kasih. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, terima kasih Henok Rudi. Saudara bisa lihat ayat-ayat ini, nanti saudara bisa ulangi dengan perlahan-lahan. Bahwa ada tubuh jasmaniah, alamiah, juga ada tubuh dari syamayim. Ya, ada perbedaannya. Dan tubuh yang alamiah, jasmaniah ini ditabur di dalam kelemahan, bahkan sampai mati. Ya, tetapi akan ada masanya di mana akan ada dibangkitkan kembali. Ya, itu saudara bisa baca semua. Nah, saya akan memberikan penjelasan mengenai tubuh kemuliaan. Ya, jadi saudara bisa ayat-ayat di atas menjadi dasar fondasi renungan saudara mengenai tubuh kemuliaan yang saya sampaikan ini. Ya, apakah sudah ada yang memakai tubuh kemuliaan? Ya, sebetulnya pengajaran ini saya sudah berikan melalui satu pengajaran yang saudara bisa lihat di channel, ya, channel pelayanan menorah, yaitu pilih jubah putih atau lenan halus. Saya sudah sampaikan di sana, akan tetapi tidak ada salahnya kita akan lebih spesifik untuk melihat soal tubuh kemuliaan. Ya, yang pertama, apakah sudah ada yang memakai tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan sudah tertulis jelas sekali, yaitu saat peristiwa Cenok, ya, peristiwa Cenok, Henok, ya, itu terangkat ke Syamayim, ya, yang ada di dalam Bereshit Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Minta tolong saudara Henok bisa membaca untuk kita semua. Dan Henok hidup bergaul dengan Elohim selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Elohim, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Ya, jadi Henok, terima kasih. Jadi Henok diangkat secara fisik oleh Elohim dan tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, kalau masih pakai tubuh jasmaniah tidak mungkin. Ya, karena tubuh jasmania ini hanya berlaku di permukaan bumi ini saja. Saat Henok diangkat oleh Elohim, tubuhnya diubah oleh Elohim. Ya, mungkin saudara masih ragu-ragu atau bertanya, mana mungkin Bapak Yahweh kita itu adalah Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Jadi kata Maha Kuasa itu berarti Bapak Yahweh itu mampu melakukan segala perkara. Ya, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada, Bapak Yahweh mampu melakukan. Nah, saya akan lihatkan pada saudara orang kedua yang sudah memakai tubuh kemuliaan. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Silakan dibantu dibaca. Terima kasih, Henok. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke Syamayim dalam angin badai. Ya, saudara perhatikan ini adalah orang kedua, yaitu Nabi Elia. Eliyah, ya. Eliyah ini diangkat, ya, dengan satu peristiwa setelah menyeberang sungai Yordan, ya, dan kemudian dia terangkat dengan kereta berapi yang berkuda. Nah, mungkin saudara berkata, ini hanya dongeng. Saya bilang tidak. Mengapa? Karena ada satu peristiwa yang menjadi fakta sejarah yang
betul-betul solid, yang betul-betul ada saksi matanya mengenai peristiwa Eliyah ini, ya, mengenai sosok yang bernama Eliyah ini, ya, ini adalah fakta sejarah. Jadi begini, saudara, kitab suci kita ini luar biasa. Bukan cuma kitab suci yang mengandung kata-kata suci daripada Bapa Yahweh saja, tetapi juga mengandung fakta-fakta sejarah, ya, yang tidak terbantahkan. Jadi sudah pasti kalau kita bisa percaya, kita punya fondasi di dalam kebenaran firman ini, kita tidak mungkin bisa mundur atau gugur atau murtad, ya, karena fondasinya cukup kuat. Nah, kita akan lihat fakta sejarah apa mengenai sosok yang bernama Elia ini, yaitu peristiwa ini terjadi di antara tahun 27 sampai 30 Masehi. Minta tolong bisa dibaca ayat yang di depan. Terima kasih, Henok Rudi. 6 hari kemudian Yeshua membawa Kepa atau Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yeshua berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara perhatikan, Musa dan Elia. Elia muncul di sini, saudara. Ya, muncul di peristiwa di atas gunung ini, dan ini dikonfirmasi, dikonfirm oleh Kefa dan ditulis di dalam kitab yang ditulis oleh Kepa. Silakan tolong bisa dibaca di 2 Kepa. Silakan. Sebab dengan tidak mengikuti dongeng-dongeng yang direkayasa dengan cerdik, kami telah memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach, malahan dengan dijadikan saksi mata dari kebesaran hal itu. Sebab ketika menerima kehormatan dan kemuliaan dari Elohim Bapa, ada suatu suara seperti ini yang disampaikan kepadanya dengan kemuliaan yang dahsyat. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Dan kami telah mendengar suara itu yang disampaikan dari Syamaim ketika berada bersamanya di gunung yang kudus. Saudara perhatikan ayat ini dari kitab 2 Petrus atau Kepa ini. Dia mengkonfirm peristiwa di mana Yeshua mengajak dia untuk berdoa, dan Kefa, Petrus, bertemu, ya, melihat secara langsung Elia. Luar biasa ini peristiwa. Ya, jadi ini sebuah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Nah, dari sini kita bisa coba melihat, ya, ternyata Elia itu hidup sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Ya, dan peristiwa di mana dia terangkat itu diperkirakan terjadi 850 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu sebelum Yeshua lahir, saudara. Ya, dan ini ada jarak waktu, ya, kurang lebih 880 tahun. Sejak Elia terangkat ke Syamaim sampai Kepa melihat Elia muncul bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach saat itu. Dan ini membuktikan betul-betul bahwa rapture itu benar-benar ada. Bukan isapan jempol belaka, bukan bohong, bukan kiasan, bukan cerita-cerita fiksi, tidak. Rapture ini real, saudara. Real, sangat-sangat real. Ya, saudara perhatikan ayat yang dikatakan Kefa. Kami ini saksi mata, dan kami mendengar suara dari Syamayim. Elohim sendiri berbicara. Luar biasa. Ya, jadi iman kita ini luar biasa sekali. Ingat ya, iman kita ini tidak lagi ke arah kucing menjilat dan us-us Yunani, tidak. Tetapi iman kita adalah mesianik.
yang percaya kepada Tanak dan Brit Gadasa, ya, di dalam pola yang benar. Ini benar-benar ada. Rapture ini benar-benar ada. Ya. Jadi kita bisa betul-betul meyakini memang benar rapture tidak lama lagi. Ya. Dan saudara, saya kasih sedikit tambahan, perhatikan sungainya. Ya. Saudara masukkan dalam alam pikiran saudara saja. Saya akan bahas di akhir daripada pengajaran ini. Lihat sungainya, ya, lihat sungainya. Nanti saudara akan mendapatkannya. Kemudian yang berikut, siapa lagi yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan? Yaitu Yeshua HaMashiach. Tolong saudara Henok bisa membantu kita untuk baca. Terima kasih. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yeshua tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Iya, saudara bisa menikmati apa yang terjadi peristiwa saat Yeshua menunjukkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya terkejut melihat tiba-tiba Yeshua ada di tengah-tengah mereka. Mereka pikir itu hantu, padahal itu adalah Tuhan sendiri. Ya, itu kekuatan bahasa Indonesia. Tuhan jadi hantu, hantu jadi Tuhan, bolak-balik. Ya, dan di sini dikatakan bahwa Yeshua berkata sama murid-muridnya, ya, pegang aku, raba, lihat, aku ini ada dagingnya, aku ini ada tulangnya. Ya, hantu tidak ada. Ya, tidak ada, karena itu hantu selalu seperti asap begitu. Jadi kita harus paham, inilah siapa-siapa saja yang telah mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, bahkan ingat ada satu peristiwa, saudara jangan pernah lupa dengan peristiwa ini. Ya, peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa yang dimulai dari Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yeshua berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dia mati. Kemudian apa yang terjadi saat kematian Yeshua? Yaitu lihatlah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, bisa dilihat di sana ada beberapa peristiwa. Kemudian nggak selesai sampai di sini. Matius mencatat bahwa dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini sering nggak diperhatikan oleh pengajar-pengajar, ya, bahwa inilah peristiwa rapture dan tidak selesai sampai di sana. Ya, Matius berkata bahwa dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus yaitu Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, nampak loh. Secara fisik kelihatan dengan tubuh yang sama persis yang dikenakan oleh Yeshua HaMashiach. Jangan pernah lupa peristiwa ini. Ini adalah peristiwa rapture. Ya, rapture massal yang pertama. Nah, kita ini hanya menunggu rapture massal yang kedua. Dan ini sudah selesai habis ini. Nggak ada rapture lagi, saudara. Ya, nggak ada yang rapture. Ya, jadi ini yang betul-betul final, ya, karena setelah ini masa anti Hamasiyah dan setelah itu masa kerajaan 1000 tahun, ya, dan kemudian setelah itu sorga dan bumi yang baru. Kita sudah sangat-sangat dekat, ya, dengan masa-masa ini, ya. Jadi tubuh kemuliaan itu bagaimana? Tubuh kemuliaan, ya. Jadi tubuh kemuliaan itu apa? Yang pertama adalah kekal. Ya, sifat tubuh kemuliaan itu kekal. Saudara perhatikan satu contoh saja, yaitu Elia yang diangkat 850 tahun sebelum Masehi dan muncul kembali di depan Kepa
dan itu sekitar tahun 27 sampai 30 Masehi. Ya, ada senggang jarak 800 tahun lebih. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat tubuh kemuliaan itu kekal, Saudara. Inilah tubuh future tubuh kita. Ya. Tubuh saudara dan saya. Bapak Yahweh itu sudah kasih icip-icip, sudah nulis begitu supaya kita mempelai Yeshua HaMashiach itu understand, mengerti. Luar biasa. Selama kita masih di bumi, kita dikasih yang namanya pengertian yang luar biasa ini. Ya. Jadi tubuh kemuliaan itu kekal. Yang kedua, bagaimana tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan itu ada daging dan ada tulang. Tadi sudah dibaca oleh Saudara Henok Rudi. Ya, lihatlah ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, disuruh lihat. Aku sendirilah ini. Kemudian Yeshua nggak ngomong cuma lihat. Rabalah aku dan lihatlah. Inspect, lihat, perhatikan, touch, jamah, rasakan. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Apa yang ada pada Yeshua? Yang ada pada Yeshua adalah daging dan tulang. Darahnya nggak ada. Kenapa? Transfer ke saudara sama saya. Ya kan? Jadi ada daging dan tulang. Ini luar biasa. Cara Bapak Yahweh menangani tubuh jasmani kita untuk sementara ini dan nantinya akan disediakan tubuh kemuliaan. Kemudian tubuh kemuliaan. Ya. Tidak dikuasai alam fisik, dapat masuk keluar masuk alam roh dan alam fisik. Luar biasa. Padahal ada dagingnya loh, ada tulangnya, tapi dimensinya itu berbeda. Luar biasa ya. Jadi saudara nggak perlu cari ilmu ke dukun-dukun untuk menghilang, nggak perlu, tunggu saja saudara di dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua aman. Yang cari ke dukun-dukun ya, cari ilmu bisa menghilang dan sebagainya, toh mereka nanti akan dilempar ke lautan api, sengsara kekal selama-lamanya. Rugi besar. Buat apa? Satu kali nanti kita akan terima tubuh kemuliaan ini. Coba bisa Henok Rudi baca untuk kita di Lukas 24 ayat 30 dan 31. Thank you. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara bisa lihat, tubuh kemuliaan itu bisa lenyap. Luar biasa, saudara. Begitu Bapak Yahweh sangat mengasihi kita, mempelai Yeshua HaMashiach, untuk supaya kita kokoh. Lihat, aku sediakan tubuh yang luar biasa. Ya, bisa lenyap, bisa menghilang, saudara. Hilang kemana? Pindah ke tempat lain, saudara mau kemana? Begitu, ya kan? Jadi ini ada. Bahkan saudara masih ingat satu peristiwa, yaitu peristiwa Filipus saat menginjili sida-sida dari Ethiopia. Setelah sida-sida Ethiopia itu dibaptis, dia langsung dibawa rapture langsung. Tapi saat itu rapture-nya bukan vertikal tapi horizontal, gitu ya. Dia dipindah langsung ke tempat lain, di rapture sama Ruach Yahweh Elohim. Ya, karena dia taat. Ya, luar biasa tubuh kemuliaan ini. Jangan pernah lupa peristiwa-peristiwa itu. Itu sangat menguatkan iman kita. Kemudian, tubuh kemuliaan, saya yakin saudara suka yang ini. Tubuh kemuliaan itu dapat menikmati makanan dan minuman. Luar biasa. Coba bisa dibaca Henok Rudi. Lukas 24. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia, Yeshua, mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya, mereka masih nggak yakin ini Yeshua atau bukan. Sudah meraba, sudah mereka menjamah kakinya, tubuhnya. Tapi mereka masih nggak yakin. Kemudian Yeshua berkata, ada nggak di sini yang bawa makanan? Dan mereka siapkan satu potong ikan goreng. Dan kemudian Yeshua makan di depan mereka. Luar biasa. Bisa makan, bisa minum, bisa merasakan. Ya. Dan kemudian setelah peristiwa ini Yeshua menghilang lagi. Apakah
tulangnya ikan itu jatuh, atau maksudnya daging yang dimakan itu jatuh, pluk, begitu? Ya tidak. Tetapi ikannya yang sudah dimakan ikut sama Yeshua, ikut menghilang. Ya kan? Itulah nantinya sebuah ciri-ciri profetik, di mana kalau kita ada di dalam Yeshua HaMasyiah dan Yeshua di dalam kita, terutama itu dia kuncinya, kita akan ikut terangkat. Kemanapun Yeshua pergi, kita akan mengikuti Yeshua. Ya, itu luar biasa. Selain dapat menikmati makanan dan minuman, ya, tidak usah khawatir, dalam tubuh kemuliaan sudah terkontrol ya, sehingga tidak kolesterol dan darah tinggi ya. Jadi itu sangat luar biasa tubuh kemuliaan. Kemudian mengenal dan dikenal. Ya, mengenal dan dikenal. Bisa minta tolong untuk Henok biasa buat kita, Matius 17 ayat 4. Kata Kepa atau Petrus kepada Yeshua, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya, jadi saling mengenal. Terima kasih, Nak Rudi. Jadi saling mengenal, automatic. Ya, nggak seperti sekarang kalau ada tamu yang baru masuk, shalom, kenal namanya siapa. Kalau nggak dikasih tahu namanya, ya nggak akan kenal, begitu. Ya kan? Jadi nggak seperti itu. Kefa nggak pernah ketemu sama Moshe, sama Elia. Ingat, saat itu, saat zamannya Moshe sama Elia itu nggak ada Apple, nggak ada Android, nggak ada. Jadi mereka nggak bisa selfie, nggak bisa kirim nanti ke masa yang akan datang. Kemudian si Kefa dapat fotonya Moshe, fotonya si Elia. Oh ini tuh Elia ya. Fotonya kira-kira modelnya seperti ini. Nggak ada. Zamannya Kefa saja juga nggak ada printer. Ya, nggak ada itu semua. Tetapi bagaimana mungkin Kefa bisa berteriak, 1 untuk engkau Yeshua, 1 untuk Moshe, dan 1 untuk Elia. Dari mana dia tahu? Lah kok nggak nyasar ke lainnya? 1 untuk engkau Yeshua, 1 untuk Daud, 1 untuk misalnya Daniel begitu. Kan enggak, Saudara. Ya kan? Bisa mengenal, Saudara. Ya, ini teknologi kalau saya boleh bilang ya. Teknologinya tubuh kemuliaan. Luar biasa sekali. Ya, jadi nanti di sana kita saling ketemu satu sama lain. Karena itu pantas Yeshua berkata, kalau kamu tidak mengampuni di bumi ini, ya kamu tidak akan masuk ke dalam Syamayim. Ya, nggak ada yang namanya peta umpet di Syamayim. Wah, saya nggak suka sama dia, biar dia di pojok sana, Syamayim ya gang A, dan saya Syamayim gang Z begitu. Tidak ada. Semuanya betul-betul transparan dan clear sekali. Yeshua bilang, kamu nggak ngampunin saudaramu, nggak masuk, dosamu tak balik ke kamu semua. Bubar kalau sudah dosa yang dibalikin sama Yeshua. Ya, siapa yang mau nanggung dosa? Padahal Yeshua yang menanggung dosa. Kita nanggung dosa kita sendiri. Tidak mungkin. Alias orang yang tidak mau mengampuni, tempatnya bukan di Syamayim. Perhatikan baik-baik di situ. Yeshua ngomong itu bukannya tanpa alasan loh. Tanpa alasannya tepat sekali loh. Ya, hari ini saudara masih ada benci satu sama lain, ya, mengampuni satu sama lain. Saya pernah dulu masih di kebaktian, saya buat satu pertanyaan, ya, pada jemaat. Saat itu masih ada gedung. Di sini masih ada nggak yang sakit hati padahal orangnya sudah mati? Masih ada, saya kaget. Ya, orangnya udah mati, tapi orang itu masih sakit hati sama orang yang sudah mati. Waduh, mengerikan sekali. Ya, orang seperti itu perlu bertobat kembali kepada cinta yang mula-mula kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua, belajar kebenaran firman. Ya, nggak ada untungnya. Ya, dunia ini memberikan kebencian. Sekarang lagi perang, banyak perang. 1 pro Rusia, 1 pro Ukraine. 1 pro Israel, 1 pro Palestina. Belum lagi acara tinju. Belum lagi acara gulat. Belum lagi acara macam-macam. Saling benci, saling bunuh satu sama lain. Ya, buka YouTube itu sampai belenger lihat berita-berita kayak gitu. Sudah, saya hanya berdoa, cepatlah datang Yeshua HaMasyiah, angkatlah saya. Ya, sama
sama mempelai-mempelaimu masuk Syamayim, selesai dunia ini. Ya karena setan menaburkan benih-benih kebencian. Kita jangan sampai ketularan di sana. Ya, jadi saudara lihat dalam hal ini. Ya, di Syamayim tidak ada yang simpan kebencian satu sama lain. Mau masuk ke sana, bereskan di muka bumi ini. Ya, nggak beres, bahaya. Udah gitu aja. Yang ngomong bukan saya, karena ini adalah kebenaran daripada firman. Mengenal dan dikenal. Kemudian apalagi? Tubuh kemuliaan. Ya, ini dia. Tubuh kemuliaan. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Coba bisa dibaca, Henok Rudi. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di Syamayim. Haleluya. Ya, jadi tidak ada pesta kawin lagi di sana. Hanya satu, pesta kawin anak domba. Antara kita dengan Yesua dijadikan satu. Sangat luar biasa. Nggak ada perkawinan. Ya, oh antara bapak ini dan ibu ini. Oh dulunya kan di dunia jadi suami istri. Nggak ada lagi, sudahan. Ya, nggak ada lagi. Dulunya kan di dunia, apa itu namanya, masih pacaran, belum selesai menikah. Jadi nikahnya, ya kawinnya maksud saya, bukan nikah. Kawinnya nanti di Syamayim. Tidak ada konsep itu. Bandingkan dengan si martabak, ya, si martabak terang bulan bir bintang itu ya, yang mabuk-mabuk itu, ya. Mereka berkata ngiming-ngimingi pengikutnya, kalau kamu bisa meledakkan dirimu, nanti kamu akan disambut dan diberi 72 bidadari, ya. Itu memang surganya mereka. Tidak ada fondasinya sama sekali yang bersangkut pautan dengan tanak dan berit gadasa. Inilah kebenaran yang dibawa oleh Yeshua HaMashiach. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kawin dan mengawinkan itu hanya di bumi untuk mempopulasi bumi ini saja. Jadi nggak ada lagi di sana, ya. Jadi kalau ada yang berpikir, wah kalau gitu di Syamayim nggak kawin, nggak dikawinkan, kan nggak fun, nggak afdol gitu ya, nggak, wah apa yang mau dilakukan? Ya mungkin buat orang itu cari aja alternatif di sebelah itu ada 72 bidadari ya, tapi di sini tidak ada. Ya, inilah kebenaran firman tanak dan berit gadasa yang sejati. Ya, yang ketujuh, tubuh kemuliaan. Ya, itu yang keenam, yang ketujuh saya beri 7 item di sini, angka 7 sempurna, yaitu dengan tubuh kemuliaan kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, saat kita diangkat masuk dalam rapture, dan setelah itu Yeshua berkata kepada kita semua, ayo turun ke bumi untuk memerangi anti Hamashiach dan membelenggu Satan selama 1000 tahun, dan kita akan memerintah selama 1000 tahun di dalam bumi ini. Ya, kita akan ikut dengan Yeshua HaMashiach. Karena itu hal ini saya sudah sampaikan di 2 materi saya, yaitu Kerajaan 1000 tahun dan Wahyu Fatsal 12. Saya sudah sampaikan ini. Ya, karena itu minta tolong untuk Henok Rudi bisa membaca ayat di dalam Wahyu 12 itu ya. Silakan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Elohim dan ke tahtanya. Sudah bisa lihat? Tapi masih banyak ya yang ngeyel ya. Tahu yang ngeyel ya? Itu bahasa apa itu? Bahasa Itali ya, ngeyel ya. Bahwa anak ini adalah yang lain, cerita yang lain. Ya terserah ya kan. Tapi saya sudah menyatakan di dalam pola Ibrani yang benar. Ya, saya ingin sedikit sharing. Saya ini di waktu setelah memberitakan soal Wahyu 12 itu, ada seseorang yang minta supaya video Wahyu 12 ini dia ambil untuk diposting ke dia punya channel. Ya. Dan saya izinkan karena saya punya prinsip dengan cara demikian mereka akan mengenal nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Tapi saya tahu risikonya. Ya karena channel dia ini channelnya us-us saudara, ya. Channelnya Arab dan us-us begitu ya. Jadi sangat
liberal sekali. Saya ngerti bakal banyak hujatan, makian, ya saya bisa tahu itu sudah sebelumnya. Beda dengan channel yang percaya kepada Bapak Yahweh yang ada di tengah-tengah kita, ya. Banyak yang berkata puji Bapak Yahweh, ya. Bapak Yahweh memberikan pengertian firman ini, ya, puji Bapak Yahweh. Ya, beda dengan mereka, ya. Tapi kecepatannya juga berbeda, Saudara, karena mereka sudah besar. Jadi mereka hari ini sudah tembus 10.000 dan isinya hujatan semua, 95% bahkan 99%. Ya, saya bilang nggak apa-apa, puji Bapak Yahweh, saya ambil mahkota-mahkota saudara ya untuk masuk di dalam buat para mempelai Yeshua HaMashiach yang ada di sini. Ya, tapi satu hal, mereka mendengar nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Kalau tertinggal, saya yakin mereka akan cari itu pengajaran itu. Tapi sayang sekali mereka sudah tertinggal. Ya, jadi kita dapat di sini itu sangat luar biasa sekali dengan pola Bapak Yahweh. Kita sudah terima Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya, sehingga kita terus boleh belajar kebenaran ini dan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan juga banyak yang cari minta dibaptis pembaharuan, sungguh-sungguh, karena memang waktunya sudah tidak lama lagi, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, jadi para mempelai Yeshua HaMashiach yang sudah terangkat, kita akan memerintah bersama Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, selama 1000 tahun. Dan setelah 1000 tahun, apa yang terjadi? Kita akan langsung masuk menempati Yerusalem baru dan bumi yang baru. Kita tidak lagi melewati pengadilan tahta putih. Ya, saudara harus perhatikan ini. Siapa yang telah terangkat, siapa yang telah mengenakan tubuh kemuliaan akan memerintah bersama Yeshua HaMashiach. Ingat ya, kriterianya kan sudah ada di atas, kekal, ya, tidak akan mati, sudah bersama dengan Yeshua, ya. Dan orang-orang yang mempelai Yeshua HaMashiach, saudara dan saya yang masuk dalam rapture, kita tidak melewati pengadilan tahta putih. Pengadilan tahta putih untuk menghadirin orang-orang yang masih ada di dalam Sheol, ya, dan orang-orang yang masih di dalam akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Buat kita akan langsung transfer, ya. Dosa kita sudah selesaikan di dunia ini. Ya, nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya. Setiap kali baptisan pembaharuan kan tertulis, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Bukan nanti, ya, saat dicari saat pengadilan tahta putih, tidak, tetapi nama kita sudah tercantum. Ya, itu luar biasa. Jadi kita bisa punya damai sejahtera, kita punya shalom, kita punya ketenangan, kepastian. Selama kita ada di dalam Yeshua, kita akan terangkat. Ingat ya, di dalam Yeshua itu berarti, ya, saudara jangan berpikir, wah kalau gitu saya bisa simpan dendam di dalam Yeshua. Yeshua nggak pernah punya dendam, nggak mungkin. Ya, Yeshua juga nggak kedagingan. Jadi siapa yang kedagingan itu di luar Yeshua, gitu ya. Di dalam Yeshua semuanya match, cocok dengan apa yang dikatakan prinsip-prinsip kebenaran firman yang disampaikan oleh Moreh, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, saya akan lanjutkan, ya. Tadi kan saudara saya kasih soal sungai, ya. Ingat ya, yang di atas tadi kan soal sungai. Nah, kita akan bahas sedikit ya, mengenai pola yang berhubungan dengan tempat, ya. Selama ini kita belajar pola tapi berhubungan dengan waktu, ya. Tapi hari ini saya kasih pola yang berhubungan dengan tempat. Saudara ingat ya, sungai tadi ya, yang dimana saya kasih gambar si Elia terangkat dan Elisa di bawah menerima jubahnya, ya, perhatikan itu. Nah, saya akan jelaskan mengenai pola yang berdasarkan tempat. Ini nggak lama, ya. Yaitu kalau ada orang tanya, di manakah letak Taman Eden? Ya, di manakah? Nah, kalau saudara Google, ya, itu jawabannya banyak, saudara. Ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang di dekatnya Kuwait, ada yang di Turki, ada di Irak, ada di banyak. Bahkan ada yang di Indonesia, katanya begitu, saya pernah dengar. Ya, nah, tapi kita akan lihat, hal ini pernah saya sampaikan, kalau saya lihat di pengajaran saya 7 hari agenda Yahweh, ya, pada menit yang ke
1 jam 21.05 detik. Itu saya ceritakan tentang Eden. Saudara bisa cari di sana. Saya nggak akan ulangi. Saudara cari aja. Ya, itu ada huruf Ibraninya. Hari ini saya nggak nampilin huruf Ibrani yang seperti saya cantumkan di dalam 7 hari raya agenda Yahweh. 7 hari agenda Yahweh. Ya, tapi saudara bisa mampir ke sana. Nah, kita akan melihat dari polanya saja. Ya, saudara perhatikan. Kita kembali. Di manakah letak Taman Eden? Saya bilang sulit sekali. Bahkan dunia ini akan sulit ya untuk menentukan. Tetapi Bapak Yahweh memberikan clue-nya. Bapak Yahweh memberikan caranya untuk bisa menemukannya. Dunia ini banyak lagi explore ya. Taman Eden ada di sini, di situ ya. Saudara bisa lihat saja di Google. Tetapi satu hal, ya ingat bahwa sebelum peristiwa hari ini itu ada satu peristiwa yaitu air bah. Ya, dengan adanya peristiwa air bah, maka Taman Eden itu nggak tahu letaknya ada di mana. Karena bumi ini berubah, ya. Peristiwa air bah ini dahsyat sekali. Nah, tetapi Bapak Yahweh bisa memberikan titik rahasianya di manakah Taman Eden itu berada dengan menggunakan pola, ya, dengan menggunakan pola. Ya, polanya bagaimana? Nah, polanya begini. Jadi dengan pola ini kita bisa lihat bahwa semua yang dikatakan Google, semua yang dikatakan orang-orang di luar sana itu salah semua, saudara. Ya, nah polanya ada di mana? Polanya ada di sini, saudara. Yaitu di huruf Shin. Ya, huruf Shin itu angka gematrianya 300. Ya, dan huruf Shin ini piktografinya adalah gigi. Ya, dan di sini itu ada rahasia yang kita bisa temukan di manakah posisi Taman Eden. Ya, di Shin ini. Kenapa? Karena di huruf Shin ini adalah tempat yang menceritakan kematian Yeshua HaMashiach. Ya, mungkin saudara yang belum mendengar pengajaran daripada tempat ini, saudara bisa mampir di di Bereshit Nubuatan yang super dahsyat. Saya sudah jelaskan secara detail di sana. Saya hanya mengulangin sedikit saja. Ya. Nah, jadi saudara mampir aja, saudara pelajari di sana, saudara akan pasti dapat di sana. Ya, jadi saya akan kembali. Nah, di manakah letak posisi Taman Eden? Ingat, di dalam pengajaran Bereshit, saya sudah ungkapkan di sana bahwa huruf Shin ini ternyata ada di Yerusalem. Kenapa? Di sana ada 3 lembah, saudara. Ya, lembah Refaim, lembah Kidron, sama lembah satu lagi. Ya, pokoknya ada 3 lembah yang terhubung dan membuat huruf Shin di sana. Dan kalau saudara perhatikan, 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan Salomo, Raja Salomo mendirikan bait suci itu di Yerusalem. Ya, nggak usah dibaca ayatnya. Nah, kalau kita bisa melihat hal ini dengan pola, maka kita mundur. Ada satu kejadian, ada seorang bapak yang mengorbankan anaknya di satu gunung yang ditentukan oleh Yahweh saat itu. Karena Bapak Yahweh berkata kepada orang tua ini yang punya anak laki-laki ini, dia berkata, korbankan anakmu di tanah Moria. Ya, tidak lain adalah Abraham mengorbankan Yisak di salah satu gunung yang ada di sana saat itu ya. Nah, itu ada di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan tempat itu adalah tempat yang sama di mana Yeshua HaMashiach disalibkan. Darahnya dikorbankan untuk manusia. Dengan pola ini, maka kita bisa tarik pola mundur. Kita bisa tahu bahwa Taman Eden letaknya ada di Yerusalem. Ya, ini adalah sebuah pola. Tapi kita lihatnya mundur, saudara. Taman Eden itu ada di Yerusalem. Tempat di mana Bapak Yahweh menyembelih domba dan mengenakan pakaian itu kepada Adam, manusia pertama yang dia kasihi. Ya, karena dosa daripada Adam menyebabkan Bapak yang menyembelih domba itu. Tempat yang sama, disitulah Yeshua HaMashiach sebagai anak domba Elohim disembelih di sana. Ingat tadi di atas ada ayat yang mengatakan bahwa Adam
Itu manusia yang pertama dan Adam yang terkemudian itu memberikan kehidupan. Ya, saudara bisa memahami dalam hal ini. Jadi Taman Eden itu ada di Yerusalem, ya, tempat di mana Bapak Yahweh menyembelih domba itu dan mengenakan, ya, pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Disitulah Yeshua HaMashiach, ya, disalibkan. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Kalau sudah lihat, saya terima kasih dengan Pak Aditya dan Papi Lukas, ya, yang ada tour ke Israel, ya, yang ada tour ke Israel. Dan kalau nggak salah sekitar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, Pak Aditya memberikan cerita singkat, ya, karena saat itu mengajarkan tentang pernikahan, perkawinan atau apa, keluarga soal itu, ya. Dan bukan yang barusan, ya, bukan yang barusan dengan Ibu Abigail, ya, bukan cuman ngobrol santai, bukan. Yang pertama, saya sempat memperhatikan kisah daripada Pak Aditya mengenai perjalanannya saat itu, ya. Dan tiba-tiba Pak Aditya cerita tentang ini, yaitu Beth Habara, ya. Dan kemudian saya ikutin, saya langsung klik saat itu. Terima kasih Bapak Yahweh, ini adalah salah satu, saya bilang, salah satu penggenapan dari pola yang Bapak Yahweh berikan. Kalau yang saya berikan selama ini adalah pola waktu, ya, dan saya berikan soal tempat Taman Eden itu sedikit, mungkin banyak orang ragu-ragu, tetapi dengan, ya, report yang dibawa oleh Papi Lukas dan Pak Aditya, especially saat itu mengenai Beth Habara, saya langsung lihat rapture pasti akan terjadi. Ya, 2026. Betul-betul kita harus waspada. Ya, high alert-nya itu 99,9%. Kenapa? Bapak Yahweh bukan cuma bekerja melalui pola waktu, tetapi Bapak Yahweh juga bekerja melalui pola tempat, saudara. Ya, tadi saya sudah ungkapkan di atas sedikit mengenai di manakah letak Taman Eden, ya, itu ada polanya. Ternyata dengan apa yang dikatakan oleh Pak Aditya, ya, karena ya beliau mengatakan bahwa tur kali ini bayar, ya, untuk ke tempat-tempat seperti ini bayar. Yang free, yang nggak bayar itu tempatnya beda, termasuk tempat baptisan ini. Ya, saya arahkan ke baptisan dulu. Tempat ini adalah Beth Habara, ya. Saudara bisa temukan di Yohanes 1 ayat 28. Mungkin Henok Rudi bisa bantu saya untuk membaca supaya teman-teman di sini bisa mendengar semua. Yohanes 1 ayat 28, tapi dari LT 3, ya. Terima kasih. Yohanes 1:28. Hal-hal ini terjadi di Beth Habara di seberang Yordan, tempat Yohanes tengah membaptis. Ya, Beth Habara. Dan dijelaskan oleh penjelasan oleh Pastor Aditya, dikatakan banyak peristiwa terjadi di tempat ini, yaitu, ya, Yeshua dibaptis di sini. Yeshua dibaptis di sini. Dan dia menggenapi pola. Berarti Yeshua tahu pola. Ya, Yeshua tahu pola. Jadi Yeshua menggenapi polanya sendiri. Yeshua dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Beth Habara. Dan di tempat ini ternyata dijelaskan bahwa tempat ini Naaman yang sakit kusta disembuhkan di sini. Ya, ini menggenapi bahwa kalau kita dibaptis bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach, di dalam Roma dijelaskan, ya, kusta rohani kita itu hilang. Dosa itu kusta, kayak Naaman. Walaupun dia orang kedua setelah raja, tapi kena kusta, bau. Hilang, sembuh, pulih, bahkan kulitnya menjadi kulit seperti kulit bayi. Dengan berapa kali mandi? 7 kali, angka 7 lagi, pola lagi yang dipakai. 7, saudara.
Ya, Zayin. Ya, jadi firman Bapak Yahweh itu connect satu sama lain, integrated satu sama lain. Ya, sangat connect satu sama lain. Tinggal kita minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim penempatannya ada di mana, begitu. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam baptisan dengan Yeshua HaMashiach, bukan Yunani usus loh ya. Yang namanya kusta dalam hidup kita lenyap, saudara. Lenyap. Luar biasa nggak? Dikatakan yang gratisan itu baptisannya di tempat lain. Di tempat lain itu tempat bukan tempat Naaman menerima kesembuhan. Naaman terima kesembuhan ada di sini, Bet Habara. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak saya belum sempat ke sana, nggak apa-apa. Makanya saudara harus dibaptis di dalam nama yang benar. Di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Maka di dalam alam roh, saudara dibawa ke tempat yang sama, Bet Habara. Dan di dalam alam roh, kusta saudara dibersihin, sehingga karakter saudara dirubah oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Saudara masuk di dalam Yeshua. Ingat tadi saya katakan, ikan goreng itu dimakan oleh Yeshua. Dan saat Yeshua pergi, apakah ikannya jatuh? Tidak. Tiba-tiba teriak, loh ikannya ketinggalan. Kan enggak. Ya kan? Ikan itu yang sudah dikunyah oleh Yeshua akan ikut dengan Yeshua. Karena itu kalau kita ambil keputusan, aku mau dibaptis dalam Yeshua HaMashiach. Tidak mau lagi yang melepaskan yang dengan namanya yang us-us Yunani itu, dengan kucing menjilat itu. Lepas dari itu semua. Maka saudara akan dibawa ke pola yang benar. Dan ini akan dibuat mujizat di dalam hidup saudara. Bapa Yahweh akan menggenapi semuanya selama kita ada di dalam Yeshua. Yang pertama, kusta dihapuskan, disembuhkan, total dijauhkan dari Naaman. Total dijauhkan dari kita. Ingat, Naaman itu orang goyim. Persis kayak saudara dan saya. Sama goyimnya. Sama kena kustanya. Selama kita belum mau di dalam pola yang benar, itu kusta. Ternyata di dalam baptisan, di dalam nama yang benar, Yeshua HaMashiach, kita ada di dalam Yeshua. Pantes ada banyak hal, Papi Lukas sampai kolaps sebelum berangkat ke sini. Pak Aditya ada masalah dengan keluarganya, maminya meninggal. Ternyata ada rahasia yang akan dibawa hari ini dinyatakan, yaitu pola tempat. Iya, saya sudah sampaikan mengenai apa itu namanya Taman Eden, tetapi yang ini, pola ini digenapi oleh Yeshua. Yang kedua, setelah Naaman kustanya disembuhkan, apalagi? Yaitu Elisa. Dia bawa jubahnya Elia itu untuk membelah sungai ini, sungai Yordan di Bet Habara ini. Ya, dan dia berjalan. Ini cerita tentang apa? Ingat, Elia sudah naik ke Syamayim dan dia minta sebelum Elia naik ke Syamayim, Elisa minta, aku minta pengurapan untuk mengalahkan kedagingan dunia ini. Elia berkata saat itu, permintaanmu sulit, tetapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke Syamayim, kamu akan dapat. Dan dapat, saudara. Dengan jubah itu, dengan pakaian itu, dia mengalahkan, membuka jalan. Jalan apa? Sungai Yordan dibelah. Mayim. Ingat, saya pernah mengajarkan soal Mayim kan. Mayim itu salah satunya adalah chaos, kekacauan hidup. Saudara yang dibaptis dalam nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, saudara diberi jubah. Ingat, jubah itu di dalam alam roh kelihatan. Yaitu jubah putih yang dipakaikan ke kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan itu menghancurkan kekacauan-kekacauan di dalam hidup kita. Mayim terbelah. Dan saudara bisa jalan di dalam mujizat. Seperti Elisa melakukannya.
tempatnya sama. Ya, ini sebuah pola. Kemudian, bukan itu saja. Ingat, peristiwa di mana Israel yang keluar dari Mesir, Misraim, saat mau memasukin tanah perjanjian, posisinya juga ada di Beth Habara. Bukan bait suci, sorry. Tabut perjanjian masuk terlebih dahulu dan kemudian umat Israel bisa menyeberang. Saudara bisa lihat, untuk masuk Syamayim melalui posisi yang sama, yaitu kita harus ada di dalam Yeshua, dan Yeshua dibaptis di tempat yang namanya Beth Habara, Sungai Yordan, posisi Beth Habara. Saudara bisa lihat, dengan demikian, saudara ada di dalam Yeshua dan kita akan masuk dalam Syamayim. Kalau saudara perhatikan, ini connect dengan pengajaran Wahyu 12. Siapa yang diangkat? Yaitu bayi yang dikandung oleh perempuan. Perempuan itu siapa? Perempuan itu adalah Israel. Ya, kita ini harus dikandung di dalam Israel, di dalam kebenaran Israel. Banyak orang salah mengerti, kita ngikutin Israel yang ada LGBT-nya. Kita nggak ngikutin mereka. Enggak. Yang dimaksud adalah kita ada di dalam pola Ibrani yang ditetapkan Bapak Yahweh. Karena itu kita harus dibaptis di dalam nama yang benar. Ternyata ini kuncinya. Baptisan pembaharuan itu penting sekali karena ada peristiwa Beth Habara. Nomor 1, Naaman kusta disembuhkan. Nomor 2, berjalan dalam mujizat menghancurkan kekacauan, yaitu Mayim, air. Yang ketiga, masuk ke dalam Syamayim, masuk di dalam rencana Kanaan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu di Beth Habara. Ini kunci pola tempat. Yang keempat, tadi dia katakan, di tempat ini juga merupakan tempat di mana Elia rapture. Beth Habara. Siapa yang masuk di dalam pola Ibrani yang benar yang ditetapkan Bapak Yahweh, dan saudara masuk dalam baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar, ya, selama kita ada di dalam Yeshua, rapture. Luar biasa. Pantas setan bergerak untuk mengacaukan Papi Lukas sampai semaput-semaput sebelum berangkat, ya. Terus kemudian Pak Aditya juga ada problem, kebingungan, maminya masuk ICU dan sebagainya, intensive care unit. Ya, tapi Bapak Yahweh buka jalan buat mereka karena ya ini tarikan-tarikan alam roh sehingga kita bisa mendapatkan, saya bisa lihat ini pola, ini luar biasa. Ya, kalau Bapak Yahweh menepati polanya, berarti ingat ya, satu hal, kita ini sudah di penghujung 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, tahun 2023. Dan jangan pernah lupa, kalau ini diperbesar, maka kita sudah masuk di dalam satu cycle Shemitah yang terakhir. Karena ini berdasarkan pola, saudara. Ya, tapi ini saya berkata ini berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat. Yang tadi itu tempat. Jadi Bapak Yahweh itu luar biasa. Saya sampai gemetaran melihat hal ini. Wah, dahsyat luar biasa. Dari sini kita bisa tahu bahwa Eden ada di Yerusalem, Taman Eden ada di Yerusalem. Ya, kemudian bagaimana untuk masuk dalam Syamayim melalui Beth Habara, peristiwa ini. Dan kemudian kita dikasih tahu waktunya juga melalui pola. Semuanya ini pola, saudara. Ya, kalau saudara lihat, perhatikan, tidak lama lagi. 2026. Dengan pola ini, ya, pengangkatan akan terjadi. Bagaimana kalau kita belum selamat? Ada saudara yang bertanya, ya, kalau kita sudah selamat, kalau saudara ada yang tanya, bagaimana masuk dalam keselamatan? Ingat, keselamatan berasal dari bangsa Yehudi. Dan siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, saudara berseru di dalam nama Arab, tidak ada keselamatan. Nama Yunani, tidak ada keselamatan. Karena hari-hari ini, pengenalan akan nama Yahweh dan Yeshua Mashiach terbuka dengan luar biasa.
Luar biasa. Karena itu setelah saudara terima Bapa ya dalam Yeshua HaMashiach, segera baptis pembaharuan. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Ikutin pola yang benar. Berjalan seperti Henok berjalan dengan Elohim selama 300 tahun. Dan akhirnya dia rapture. Ingat 300 itu gematria. Ya, gematrianya apa? 300. Shin. Ya, karena 300 itu adalah angka gematrianya. Hurufnya adalah Shin. Shin itu siapa? Ingat lagi di atas, yaitu tempat Yeshua mati. Jadi Henok berjalan dengan Yeshua selama 300 tahun, itu kodenya. Ya, sehingga dia masuk rapture. Kalau kita berjalan dengan Yeshua setia, ya, 2026 kita melihat perkara yang ajaib, tubuh kemuliaan dalam hidup kita masing-masing. Luar biasa. Sedikit lagi pengumuman, saudara bisa screenshot. Ini adalah tempat-tempat di mana saudara bisa menghubungin mempelai Yeshua HaMashiach, Papi Lukas, Pak Yosef Aditya, Pak Sis Wanto, ya, kemudian Pak Daniel Vinky, ya, kemudian Ibu Kesia, ya, beserta tempat-tempatnya. Kalau Papi ada di Magelang, Pak Yosef Aditya ada di Bali, Pak Siswanto ada di Jawa Timur, kemudian Ibu Kesia ada di Pekanbaru, Riau, Pak Daniel Vinky ada di Kalimantan Barat, dan juga Pak Adi Chandra ada di Pontianak. Siapa yang dekat mereka, segera. Penting sekali mendapatkan meterai kepemilikan. Karena pola, saudara. Beth Habara. Terima kasih untuk Papi Lukas dan Pak Aditya yang melewati hal ini semua untuk perjalanan kali ini. Karena beliau mengatakan, yang gratisan, ya tempatnya beda. Karena itu iman gratisan, itu nggak diperhitungkan. Ya, iman yang bayar, mereka bayar, ya, dapat hal-hal yang baik. Pola Ibrani ini nggak ada yang gratisan, saudara. Ikut Yeshua itu bayar. Ya, Yeshua berkata, pikulah kuk. Ya, berjalan bersama aku itu bayar, saudara. Ya, pembayarannya besar, hidup kita, karena kita serahkan hidup kita kepada Yeshua HaMashiach. Jadi saudara paham, ya. Kalau yang gratisan ya kunjungi ke gereja-gereja kucing menjilat, gereja-gereja Yunani usus, ya kan? Nggak ada artinya. Ini pola yang ditunggu-tunggu. Ya, Bapak Yahweh Isanya itu bermain, ya, dengan pola, tanda kutip, ya, bukan bermain apa, enggak, tapi dia menggunakan pola waktu supaya berbicara buat kita semua, mempelai Yeshua HaMashiach. Siaplah. Ternyata lebih luas lagi, Bapak Yahweh juga menggunakan pola tempat. Ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat, ya, ini confirm yang luar biasa, ya. Confirm yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Aditya memberikan reportnya, sudah bisa ikutin, ya, dan inilah yang link dengan polanya Bapak Yahweh mengenai tempat, ya. Yang belum dapat baptisan pembaharuan, segera, ya, jangan lama-lama. Mungkin ini adalah kesempatan yang terbaik buat saudara, ya. Hubungi, ya. Ini yang daftar yang saya berikan yang ada di Indonesia, karena saya tahu bahwa kebanyakan yang dengar ini ada di Indonesia. Kalau yang mau di Amerika, ya saudara bisa hubungin JNAS atau bisa hubungin saya. Semua ada nomor WA-nya semua, ya. Sehingga saudara segera, jangan menunda, ya. Jangan menunda. Ambil kesempatan untuk baptisan pembaruan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.